Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Ya, di cerita kasus hukum edisi yang ke-9, saya akan menceritakan pengalaman kasus hukum yang dialami oleh salah satu viewers berkaitan dengan gadai kendaraan bermotor roda 4 atau mobil. Baik, langsung saja saya ceritakan kronologisnya. Ada seorang laki-laki, sebut saja namanya Awan. Nah, si Awan ini sedang membutuhkan mobil ya untuk suatu keperluan. Kemudian dia nyari yang mau menggadai mobil. Dia cari orang yang mau gadai mobil. Nah, ketemulah dengan salah satu orang yang merupakan perantara dari pemilik mobil. Yang kebetulan si perantara ini menyampaikan kepada si Awan bahwa ada seseorang yang akan menggadaikan mobil. Kebetulan dia juga sedang membutuhkan uang nih si pemilik mobil tersebut. Sehingga si Awan ini ya tertarik. Akhirnya dipertemukanlah si Awan dengan si pemilik mobil tersebut oleh si perantara tadi. Nah, pada saat bertemu dengan si pemilik mobil, si Awan kaget. Ternyata si pemilik mobil ini adalah gurunya yang waktu di sekolah SMA mengajar si Awan ini. Akhirnya ya berceritalah ya sambil bercengkrama. Akhirnya si Awan ini bersedia untuk menerima gadai, untuk mengambil gadai kendaraan atau mobil milik si mantan gurunya ini. Sebut saja namanya Pak Budi. Karena Pak Budi juga sedang terdesak kebutuhan ya, dia perlu sejumlah uang, kemudian ingin menggadaikan mobil dan ketemulah dengan orang yang berminat untuk menggadai mobil. Dan ternyata yang mau ambil gadainya juga ini adalah muridnya si Pak Budi waktu di SMA dulu. Akhirnya si Awan juga tidak ragu-ragu. Dia juga setelah mendengar cerita dari Pak Budi, dia juga bersimpati, dia berempati ingin membantu gurunya tersebut ya dengan cara menggadai kendaraannya, menggadai mobilnya Pak Budi tersebut. Nah, Pak Budi ini menggadaikan mobilnya tersebut sejumlah 40 juta ya, 40 juta rupiah kepada si Awan. Sehingga si Awan memberikan uang sebesar 40 juta kepada Pak Budi dan Pak Budi menyerahkan mobilnya tersebut kepada si Awan untuk dibawa, dipakai, dipergunakan selama mobil tersebut belum ditebus kembali oleh Pak Budi. Nah, sayangnya dalam transaksi gadai-menggadai ini Pak Budi dan juga si Awan tidak ada bukti transaksi secara tertulis, tidak ada kwitansi, apalagi perjanjian gadai-menggadai. Bahkan saksinya pun tidak ada, karena perantara yang mempertemukan si Awan dengan si Pak Budi ini tidak menghadiri pas transaksi serah terima uangnya tersebut. Nah, setelah 2 minggu kemudian, si Pak Budi ini menelpon si Pak Awan agar si Awan ini datang ke rumah Pak Budi untuk membicarakan sesuatu hal yang penting, begitu kata Pak Budi. Nah, si Awan karena Pak Budi ini juga dulu gurunya, ya tidak sungkan-sungkan dia langsung bersedia untuk datang ke rumah Pak Budi. Nah, pada saat tiba di rumah Pak Budi, bertemulah, berbincang-bincanglah, ngobrollah si Awan ini dengan si Pak Budi. Nah, Pak Budi pada saat itu mengutarakan bahwasannya mobilnya ingin dipinjam dulu sebentar, ya, ingin dipinjam dulu sebentar karena Pak Budi butuh kendaraan untuk cara keluarga di luar daerah, di luar provinsi. Dan Pak Budi juga menyampaikan nanti setelah selesai acaranya, mobil tersebut akan dikembalikan ke si Awan untuk dipergunakan kembali selama belum ditebus lagi oleh Pak Budi. Nah, diserahkanlah mobil tersebut kepada Pak Budi dan pulanglah si Awan. Nah, setelah kurang lebih 5 ataupun 6 hari, si Awan ini memberanikan diri untuk menelepon Pak Budi, menanyakan kabar bagaimana mobilnya sudah bisa dipakai lagi atau belum. Nah, Pak Budi menyampaikan belum bisa ternyata. Mobil tersebut alasannya sedang di bengkel karena ada kerusakan dan Pak Budi meminta agar si Awan ini nanti mengambil mobil tersebut 1 minggu kemudian. Nah, kemudian si Awan pun tidak keberatan. Tapi setelah 1 minggu kemudian tidak ada kabar juga nih dari Pak Budi. Sehingga si Awan ini nelpon lagi kepada Pak Budi. Tapi teleponnya tidak diangkat oleh Pak Budi. Setelah beberapa kali dicoba lagi menelpon Pak Budi namun tidak juga diangkat, akhirnya si Awan ini memberanikan diri untuk langsung datang ke rumah Pak Budi. Nah, pada saat datang ke rumah Pak Budi tidak ada di tempatnya, tidak ada di rumahnya. Si Awan ini bertemu dengan salah satu keluarga, anggota keluarga Pak Budi.
dan memperoleh informasi bahwa Pak Budi ini sedang dirawat di rumah sakit. Nah, sedang dirawat di rumah sakit karena menderita suatu penyakit. Akhirnya si Awan ini pun mendatangi ataupun menjenguk Pak Budi di suatu rumah sakit dan juga tentunya mendoakan Pak Budi supaya lekas sembuh, tapi tidak membahas terkait dengan mobil tersebut. Pulanglah si Awan, kemudian setelah 1 minggu kemudian, ternyata Pak Budi ini tutup usia. Pak Budi meninggal dunia. Dan si Awan tentu berduka cita, berbelasungkawa, ya si Awan pun melayat. Namun si Awan ini masih gelisah terkait dengan mobil tersebut karena belum dikembalikan kepada si Awan dan juga belum ditebus oleh Pak Budi semasa hidupnya. Nah, setelah 1 atau 2 minggu kemudian, akhirnya si Awan ini memberanikan diri untuk datang kepada keluarga almarhum Pak Budi untuk mempertanyakan terkait mobil gadaian. Namun sayangnya pihak keluarga tidak mau menyerahkan mobil tersebut kepada si Awan. Dengan alasan keluarga Pak Budi ini tidak tahu bahwasanya mobil tersebut digadaikan kepada si Awan. Dan menurut keterangan dari ahli waris Pak Budi, almarhum Pak Budi, semasa hidupnya Pak Budi tidak pernah bercerita, tidak pernah menyampaikan kepada anggota keluarganya bahwa mobil tersebut digadai. Mendengar penjelasan tersebut, si Awan merasa kecewa, bahkan sedikit ngotot untuk mengambil mobil tersebut. Nah, kemudian si Awan menyampaikan, oke, kalau misalkan mobil tidak bisa saya bawa kembali, tapi tolong tebus dulu uang gadainya sebanyak atau senilai 40 juta rupiah. Akan tetapi, keluarga almarhum Pak Budi tetap tidak bersedia, baik itu menyerahkan mobil ataupun juga membayar uang tebusan atau uang gadai pada si Awan tersebut. Dengan alasan Pak Budi dulu tidak pernah bercerita dan tidak ada bukti-bukti. Bahkan dari keluarga Pak Budi meminta apa buktinya kalau misalkan mobil tersebut sedang digadaikan kepada si Awan. Apa buktinya kalau misalkan Pak Budi menerima uang gadai sebanyak 40 juta rupiah. Nah, si Awan semakin kecewa, dia semakin jengkel, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena ya memang faktanya tidak ada bukti sama sekali, tidak ada kwitansi, tidak ada perjanjian, bahkan tidak ada saksi sama sekali. Akhirnya si Awan tidak berhasil untuk mengambil mobil gadaian tersebut, bahkan uangnya pun yang 40 juta ya terancam hangus begitu saja. Setelah selang waktu beberapa hari kemudian, si Awan mencoba lagi untuk bermusyawarah mediasi dengan keluarga almarhum Pak Budi, namun tetap tidak berhasil. Tetap keluarga dari almarhum Pak Budi meminta bukti-buktinya dan si Awan tidak bisa menunjukkan bukti-buktinya. Dia pun pulang dengan tangan hampa dan setiap hari dia memikirkan uang yang 40 jutanya tersebut. Dia lumayan agak stres, terus kepikiran, namun dia tidak bisa berbuat banyak ya. Kemudian kami menyarankan agar si Awan ini teruslah berupaya untuk bermediasi dengan keluarga almarhum dari Pak Budi. Bila perlu silahkan gunakan ataupun juga dampingi oleh kuasa hukum dari lembaga bantuan hukum. Itu yang kami sarankan kepada si Awan. Namun sampai dengan saat ini kami belum menerima informasi apakah perkaranya sudah selesai atau belum, mediasinya berhasil atau tidak, itu belum ada informasi lagi. Tapi ada pembelajaran yang penting yang dapat kita ambil, yaitu dengan siapapun kita bertransaksi, apalagi dengan jumlah uang yang cukup besar, lakukan secara cermat dan teliti. Buatlah bukti-bukti transaksi, misalkan surat keterangan atau surat perjanjian. Setidak-tidaknya ada kwitansi, bukti serah terima sejumlah uang. Dan pastikan harus ada saksi minimal 2 orang. Itu untuk menjaga agar di kemudian hari kalau ada kasus hukum kita punya bukti nih, punya bukti yang kuat untuk memperjuangkan hak kita, untuk menuntut hak kita. Itu ya teman-teman pembelajaran penting dari cerita kasus hukum yang saya sampaikan di CKH edisi 09 ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.